Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya. Jadi pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan gonjang-ganjing kenaikan gaji guru di mana banyak pakar pendidikan itu ya atau terutama Federasi Serikat Guru Indonesia itu menilai bahwa sepertinya ini prank yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apakah itu benar atau tidak? Nah, karena isunya itu kan per 2025. Jadi, apakah itu benar prank? Tetapi banyak yang menilai bahwa dengan informasi kenaikan gaji guru sekitar 2 juta ya, tambahan 2 juta itu untuk guru-guru yang sertifikasi itu sepertinya prank karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan 1,5 juta, kemudian untuk digenakan menjadi 2 juta itu hanya akan ketambahan gaji 500.000. Itu isunya semacam itu. Nah, jadi ini sudah banyak beredar di media sosial ya, terkait dengan isu kenaikan gaji guru ini dan mereka menilai bahwa ini merupakan prank yang dilakukan secara nasional. Jadi guru-guru itu menilai ini ya tidak benar. Jadi kalau kita lihat bahwasanya gonjang-ganjing ini ketika dianalisis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia itu sepertinya tidak mungkin dengan anggaran dana sekian triliun ya itu untuk menaikkan gaji guru seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu bahwasanya untuk yang guru-guru ASN itu akan mendapatkan satu kali gaji guru ya, satu kali gaji pokok. Ya, sedangkan guru-guru yang sudah non ASN atau guru yang sudah bersertifikasi tapi non ASN itu akan mendapatkan tambahan sebesar 2 juta. Nah, tetapi setelah dilakukan kalkulasi oleh Federasi Serikat Guru itu sepertinya tidak mungkin dengan jumlah guru sekitar 3 jutaan eh, guru, kemudian guru-guru yang bersertifikasi itu sekitar 1 jutaan, maka dengan anggaran sekian triliun seperti yang disampaikan, kalau tidak salah apakah 16 triliun atau 80 triliun itu tidak sepertinya tidak mungkin gitu ya untuk mendapatkan kenaikan gaji satu kali gaji pokok sama untuk yang tambahan 2 juta untuk bagi guru-guru non ASN yang sudah bersertifikasi. Nah, di sisi yang lain, bagi guru-guru honorer yang belum bersertifikasi, itu akan mendapatkan transfer langsung, bantuan langsung gitu ya, ke rekeningnya masing-masing. Nah, itu juga menjadi apa bisa juga menjadi bumerang sendiri terkait dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, gimana beberapa pakar pendidikan itu mungkin ya mulai angkat bicara di berbagai di berbagai YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedikit bukan sedikit ya, tetapi memang viral terkait hal tersebut karena sepertinya guru-guru itu sudah tidak begitu percaya dengan isu-isu hal semacam itu karena ya kita bisa memahami keresahan dari para guru di mana setiap kali ganti pemerintah dengan janji-janji apa dengan janji-janji kampanyenya, kemudian setiap kali ganti menteri pendidikan, tetapi bukannya mau mensejahterakan guru, tetapi justru ditambah dengan beban-beban administrasi. Nah, itu sama halnya juga dengan dosen, maka malah bahkan kalau yang dosen itu lebih parah dengan beban kerja yang begitu berat, tetapi tidak ada juga peningkatan kesejahteraan dosen ya. Begitupun juga dengan guru. Nah, oleh karena itu, em, ini banyak guru yang menilai bahwa ini adalah prank nasional yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tetapi kita tetap harus menyikapi hal ini secara positif bahwasanya karena berdasarkan apa yang disampaikan pada Hari Guru Nasional waktu itu akan dilakukan per tahun 2025. Apakah itu bulan Januari atau bulan Februari? Kita tunggu saja. Yang jelas itu tahun 2025. Nah, oleh karena itu menteri-menteri yang lain itu perlu menghitung ya, terutama Menteri Keuangan itu perlu menghitung alokasi anggaran yang akan dikucurkan untuk kesejahteraan guru. Itu pun kalau memang adanya kesejahteraan guru tersebut. Nah,
Kalau kita berbicara tentang mengenai status guru honorer ya, sebaiknya pemerintah itu seharusnya memberi kepastian status agar memberi rasa aman bagi guru-guru honorer ini karena mereka menilai bahwa saya itu saat di sisi yang lain satu kaki saya itu ada di surga, satu kaki saya itu ada di neraka. Jadi nggak jelas gitu ya. Karena statusnya sebagai guru honorer. Jika sistem honorer ini dihapus, maka sebenarnya harus ada alternatif pengganti yang perlu dilakukan, misal dengan membuka P3K atau CPNS, ya, hal tersebut. Tetapi kalau menurut pandangan saya, kalau khusus untuk di dunia pendidikan ya, kalau misalnya masih ada status PNS, P3K, non PNS, maka pendidikan kita tidak akan maju karena di dalamnya masih ada dualisme. Ya, artinya dualisme yang saya maksud itu adalah eh, ada aturan-aturan yang mengkhususkan untuk guru-guru ASN atau P3K ataupun non ASN semacam itu. Begitupun juga dengan dosen. Sehingga para yang membuat kebijakan ini ya bisa dikatakan dengan mudah membuat kebijakan, tetapi yang merasakan itu adalah para guru, para dosen, ya semacam itu. Nah, dengan kebijakan yang dibuat membebani para guru-guru, maka tetapi tidak ada bentuk ya atau apresiasi yang diberikan dalam bentuk misalnya peningkatan tunjangan kesejahteraan, tetapi dengan beban kerja yang begitu berat, kita dituntut untuk menghasilkan generasi yang bagus gitu ya, generasi emas. Nah, ini yang apa? Yang menjadi hambatan tersendiri juga. Jadi semestinya pemerintah itu harus harus bisa menetapkan bahwa mulai detik ini ya kalau misalnya di dunia pendidikan itu kalau misalnya sekalian PNS ya sekalian semuanya PNS ya. Artinya yang mulai tahun 2025 misalnya semacam itu. Kalau yang sudah-sudah ya tidak perlu gitu ya. Tetapi kalau sekalian tidak non PNS ya sudah tidak usah non PNS gitu ataupun yang P3K. Karena ini akan menimbulkan banyak permasalahan. Di sisi yang lain harus memikirkan yang administrasinya PNS, di sisi yang lain harus memikirkan administrasinya P3K, di sisi yang lain harus memikirkan administrasinya untuk yang non PNS. Belum lagi kalau yang di kementerian yang lain seperti Kementerian Agama dan sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi beban tersendiri oleh para guru terutama dan juga dosen gitu ya. Nah, karena ya kita enak-enak saja kalau misalnya yang membuat aturan dan kebijakan karena mereka yang tidak akan tidak akan melakukan ya atau tidak akan merasakan, tetapi yang akan berdampak besar itu ya adalah kepada guru gitu ya. Ya meskipun pada saat ini sudah juga diluncurkan tentang sistem administrasi yang katanya tidak akan terlalu banyak membebani gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain, para pakar pendidikan itu juga menyebut bahwa pemerintah itu memiliki keyakinan bahwa kenaikan gaji guru itu akan semakin meningkat, ya, motivasi dan kualitas guru. Nah, ini juga yang sangat yang harus diperhatikan di dalam pernyataan tersebut. Apakah ini benar-benar akan menjadi motivasi tersendiri bagi para guru atau justru akan menurunkan kualitas guru, gitu ya. Namun, di sisi yang lain, guru honorer ini juga meyakini bahwa kepastian status juga itu penting bagi mereka. Ya, itu juga perlu harus diperhatikan ya, pertama karena mereka yang berstatus honorer itu tadi bahwa mereka tidak begitu pasti nih nasibnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau pada konteks ini seolah ada kesenjangan antara epistemologis antara pemerintah dan juga guru honorer gitu. Nah, sebenarnya pemerintah harus memberikan tawaran untuk memberikan misalnya beasiswa PPG ya bagi guru honorer agar bisa mendapatkan sertifikasi kemudian bisa menjadi solusi yang baik gitu. Nah, namun kenyataan di lapangan masalahnya cukup kompleks ternyata sehingga pemerintah itu perlu sebenarnya mendengar langsung suara dari guru honorer ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan di negara kita itu. Ya kita meskipun sudah mendapatkan pembelaan dari DPR, kemudian dari Persatuan Guru Indonesia, tetapi seperti yang saya sebutkan di video-video saya sebelumnya bahwa penting ya untuk para kementerian itu turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di lapangan, ya tidak cukup hanya cuma satu kali kunjungan, ya bila perlu tinggal tuh di situ, di daerah terpencil itu, ya nggak usah lama-lama ya 6 bulan aja deh, biar nanti tahu bahwa
begitu beratnya, begitu sengsaranya para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu, tapi kalau kita berbicara di atas dan kemudian hanya cuma mendengarkan dari apresiasi misalnya berdasarkan informasi dari teman-teman yang lain gitu ya tanpa melihat kenyataan langsung di lapangan, maka itu sulit akan bisa menggambarkan sebenarnya seberapa sengsaranya para guru-guru di Indonesia itu. Nah, sebenarnya ada juga kebijakan penghapusan tenaga honorer ini yang semestinya perlu dipertimbangkan aspek keadilan ya bagi semata eh, di mana ini juga tertuang di dalam Pancasila ya, di mana transisinya itu perlu adil sehingga tenaga honorer yang ada itu tidak akan kehilangan pekerjaan. Nah, di sisi yang lain, pemetaan guru secara akurat itu perlu juga dilakukan dan perlu tindakan yang secara responsif. Kenapa demikian? Biar nanti guru-guru yang yang bisa berkualitas itu jangan hanya kumpul di satu wilayah saja gitu ya, tetapi harus disebarkan gitu sehingga dia bisa membawa ekosistem yang baru, dia bisa merubah ekosistem yang mungkin ekosistemnya tidak bagus, kemudian dia bisa merubah ekosistem tersebut. Nah, kemudian pemerintah itu juga punya sebenarnya harus punya data akurat ya tentang guru yang sudah akan pensiun gitu ya. Jadi ketika data tersebut itu sudah ada, maka pemerintah itu bisa segera membuka misalnya lowongan pekerjaan atau lowongan untuk menjadi guru ya entah itu P3K atau CPNS sebagai penggantinya gitu. Nah, tetapi ini juga kadang beberapa isu itu menyebutkan bahwa ada juga kadang permainan di antara mungkin dinas gitu ya terkait dengan informasi tersebut. Jadi ya itulah kebiasaan orang Indonesia gitu. Nah, jadi eh, juga di sebagian guru yang pensiun di sekolah itu juga harus sudah dipikirkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki data terkait dengan data-data guru-guru yang akan pensiun, sehingga ada persiapan ini untuk melakukan penggantian bagi guru-guru yang akan pensiun. Itu harus dipersiapkan. Jadi tidak bisa asal-asalan misalnya ketika sudah mau pensiun itu baru merekrut guru gitu. Tidak seperti itu konsepnya, tetapi adalah harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Artinya 2 tahun sebelum guru itu pensiun itu sudah harus merekrut. Itu salah satu cara untuk terbaik biar mendidik calon guru yang benar gitu. Nah, kita lihat bahwa eh, guru honorer yang bertahun-tahun itu bisa dikatakan mereka sudah mengabdi di sekolah sudah cukup lama dan saya pikir ini perlu mendapatkan apresiasi ya ataupun penghargaan yang sepantasnya gitu karena kadang kalau kenyataan di lapangan itu justru guru honorer itu yang kerjanya lebih pahit gitu. Ya, ini bukan berarti saya menyepelekan guru-guru yang bukan yang honorer, tapi banyak yang curhat semacam itu ya gitu. Saya juga tidak tahu, saya juga tidak begitu terlalu yakin atau percaya dengan hanya kalau hanya cuma omongan gitu, karena harus saya lihat juga gitu. Nah, ini perlu adanya solusi sebenarnya terhadap kerjasama lintas kementerian ini. Kita ini karena terlalu banyak kementerian yang mengurusi pendidikan ya gitu ya, tetapi sayangnya di Kementerian Pendidikan itu yang paling sedikit anggarannya. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Kita tetap sabar ya sampai tahun 2025 ini kita kita lihat ya setidaknya awal tahun apakah apa yang disampaikan oleh Presiden waktu Hari Nasional Guru itu benar-benar akan terrealisasi atau tidak. Dan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book, Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi dari video ini ataupun di profile dari Instagram saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.